Ya, sudah saatnya kaum muda Indonesia berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk itu, gerakan Ayo Vote mengajak pemuda untuk tidak lagi bersikap tak acuh terhadap sistem perpolitikan di Indonesia. Ayo Vote lahir memperkenalkan politik dasar kepada pemuda dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum legislatif dan presiden 2014. Bagaimana gerakan Ayo Vote dapat membangun kesadaran pemuda dan pemilih pemula, dan seperti apa gerakan Ayo Vote dan apa pandangan pemuda terhadap pemilu? Untuk membahasnya telah hadir inisiator Ayo Vote, Disna Harvens, dan juga pengamat politik Gun-Gun Herianto. Apa kabar Bapak-bapak? Atau Bapak dong. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Kalau kita bicara mengenai gerakan Ayo Vote, ini sebetulnya apa? Gerakan Ayo Vote itu sebenarnya adalah sebuah gerakan pada dasarnya adalah terkait dengan pendidikan politik untuk anak muda. Tidak hanya menjelaskan mengenai tentang politik, tapi lebih ke arah konsen ke pemilu. Dan seperti hal yang lain, Ayo Vote itu ingin mengajak anak-anak muda untuk vote. Tapi bukan cuma nge-vote, tapi kita ingin menciptakan anak muda itu smart vote. Gimana jadi pemilih yang cerdas, bertanggung jawab. Jadi nggak hanya pilih. Kalau misalkan cuma suruh milih, ya kita gampang lah. Kita bisa kerja sama KPU, bisa kerja sama KPK. Misalkan udah pilih aja, nanti kalau yang pilih yang menang, anak muda yang menang, ntar hadiahnya bisa kita kasih mobil hasil gratifikasi misalnya gitu. Karena itu terlalu gampang kan. Hanya untuk menaikkan partisipasi gitu, itu sebenarnya ya Orde Baru juga partisipasi tinggi. Tapi kan apakah hasilnya baik itu belum tentu. Nah, makanya Ayo Vote itu ingin hadir ingin memberikan pendidikan politik untuk anak muda mengenai pentingnya pemilu, tapi juga pentingnya mereka di pemilu nanti. Gitu. Mas Gun-Gun, kalau kita bicara mengenai anak muda yang karakteristiknya memang cukup kritis gitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai tingkat resistensi anak muda terhadap politik, sebetulnya sudah seberapa tinggi sebenarnya tingkat resistensinya? Sebetulnya kalau kita bicara politik di kalangan kaum muda, memang faktanya masih banyak kelompok muda yang apatis, yang skeptis terhadap politik. Tapi sebetulnya tidak juga kalau kemudian ada pendekatan-pendekatan yang relevan dengan komunitas kaum mudanya. Ini kan memang apatisme kemudian muncul kuat di kalangan muda, dipengaruhi oleh satu misalnya mainstreaming di media ya, terutama terkait dengan pemberitaan negatif. Banyak aktor politik yang diberitakan buruk di media sehingga mempengaruhi persepsi kaum muda. Kemudian yang kedua, kurang dekatnya partai politik. Party ID lemah antara kelompok muda dengan partai. Mereka tidak punya identifikasi kepartaian yang ajak sehingga partai itu dianggap sebagai outsider. Kemudian yang ketiga, partisipasi yang kurang juga dari kelompok civil society seperti kalangan muda sendiri, kampus, NGO, dan lain-lain. Nah, makanya gerakan Ayo Vote itu sebetulnya bagus dalam konteks political literacy. Jadi bagaimana anak muda menjadi melek politik. Pada saat melek politik, betul akan muncul satu generasi kelompok muda yang menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu salah satu basic material bagi konsolidasi demokrasi. Karena nggak ada konsolidasi demokrasi tanpa partisipasi yang sukarela. Bukan dimobilisasi seperti Orde Baru contoh misalnya. Orde Baru dulu pemilih itu rata-rata di atas 60%, tapi hasil mobilisasi. Sekarang bagaimana caranya pemilih yang kemudian masuk ke bilik suara itu adalah lahir dari kesukarelaan dan pertimbangan rasional. Saya ke Disna terlebih dahulu. Kalau bicara mengenai hal yang sudah dilakukan oleh Ayo Vote sendiri untuk akhirnya mempertinggi lagi tingkat literasi politik anak muda gitu ya, dan juga mungkin mereka akhirnya mau untuk akhirnya ikut pemilu. Apa saja yang sudah dilakukan? Kita karena berangkat kami berangkat dari sosial media. Jadi kami bergerak di sosial media. Dari yang pertama dilakukan adalah kami semua share semua informasi, terutama mungkin media ya seperti kata Mas Gun-Gun tadi, banyak informasi politik lebih ke arah berita negatif. Padahal sebenarnya di tengah-tengah itu, misalkan anggap ada 10 berita tentang politik itu, mungkin bisa 7 diantaranya adalah tentang korupsi lain-lain dan skandal ataupun lain-lain. Tapi 3 diantaranya sebenarnya informasi yang penting terkait pemilu. Baik bagaimana pengecekannya, baik bagaimana teman-teman rantauan atau anak muda seperti apa. Nah, Ayo Vote yang lakukan adalah mengumpulkan semua berita-berita itu dijadiin di hub satu tempat gitu. Nah, itu untuk ini kegiatan di online. Dan kita juga ada video, kita video blog, terus juga kita infografis yang karena bisa di-sharing. Jadi ya infografis lebih gampang ya anak muda, jadi kayak sebenarnya apa-apa dikumpulin jadi satu dibentuk dalam bentuk gambar. Ya, lebih detail mengenai itu dan juga soal topik kita hari ini kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya, baik pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda. Ya, pemirsa, kembali di Dialog Jurnal Siang Berita Satu. Sebelum kita lanjutkan dialog, ada satu data yang kita akan tampilkan terkait dengan jumlah pemilih pemuda di tahun 2014 ini, dan juga
ini kalau kita lihat potensinya berarti sepertiga total dari penduduk Indonesia gitu ya, 55 juta anak muda. Kemudian grafis berikutnya adalah 15% merupakan pemilih pemula. Dan kita akan membahas kembali bersama Mas Gun-Gun, pengamat politik dan juga Disna Harvens dari Ayo Vote. Kalau kita lihat sendiri, saya ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Kalau dilihat data 55 juta jiwa anak muda, sebetulnya ini seberapa signifikan pengaruhnya terhadap keberhasilan proses pemilu sebetulnya, Mas Gun? Sangat signifikan sebetulnya. Posisi pemilih muda itu sangat signifikan dalam konfigurasi peta kantung suara ya. Contoh misalnya data resmi yang dirilis KPU untuk pemilih pemula 17 sampai 21 itu kan 18,3 juta. Tapi kalau diperlebar 17 sampai 29 tahun itu jumlahnya 53 juta. Tapi kalau diperlebar lagi usianya 17 sampai 45 tahun kurang lebih 100 sampai 110 juta. Ini berarti kan sebetulnya kantong suara, kantong pemilih itu didominasi oleh kelompok muda, ya kan? Maka kemudian kalau pemilih muda ini kemudian tidak berpartisipasi rugi. Kalau pemilih muda itu juga berpartisipasi tapi bukan karena rasionalitas itu juga rugi. Makanya kalau kita lihat konfigurasinya pemilih muda kan terbagi 3. Satu adalah kelompok masyarakat awam, general public. Dia belum begitu paham politik. Kalaupun dia mengikuti politik selintas. Yang kedua disebut dengan public attentive atau attentive public. Itu kelompok yang sudah berperhatian tetapi kemudian belum intens dalam aktivitas-aktivitas politik. Kemudian yang ketiga kelompok elit kaum muda yang kemudian sebetulnya sudah banyak mempengaruhi juga kelompok muda lain. Itu yang disebut dengan elit opinion di kelompok kaum muda. Nah, tiga-tiganya saya kira harus kemudian bergerak bareng. Masyarakat awamnya iya, kelompok berperhatian iya, dan kelompok elit juga iya. Terutama kelompok elit dan attentive public itu harus sudah mulai juga melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya membantu kelompok muda yang di awam tadi itu untuk naik ke kelompok berperhatian. Saya kira seperti gerakan Ayo Vote itu atau gerakan literasi politik lainnya itu dalam konteks memperbesar prosentase kelompok muda yang awam tadi menjadi kelompok berperhatian. Kalau dilihat Disna, sejauh ini apa yang dilakukan oleh Ayo Vote dari data yang kemudian sudah didapatkan, kesulitannya untuk akhirnya anak muda supaya mereka melek politik dan juga ikut serta dalam pemilu 2014, apa saja kesulitannya sebetulnya? Kesulitan pertama mungkin ini sudah Mas Gun-Gun jelaskan, apatis. Lebih ke arah semua berpikir bahwa politik itu kotor. Kaitannya dengan korupsi dan lain-lain, tidak ngaruh suara saya, tidak ngaruh suara gue untuk pemilihan nanti. Nah itu yang sulit kita menjelaskan karena ya politik itu hal-hal yang kotor, jauh dari kita istilah orang tua dan lain-lain. Padahal ya mungkin itu sudah politik abu-abu gitu. Mereka selalu bilang politik itu hitam. Sebenarnya politik itu abu-abu. Ya baik atau enggaknya kan tergantung siapa kita pilih gitu. Dan komplain terus yang itu mungkin yang sulit, dan kita mengajak yang kesulitannya sih seperti itu. Mindsetnya udah benar-benar sudah entah karena faktor yang dulu-dulu atau mungkin memang politik tidak boleh masuk kampus atau yang lain-lain. Jadi nggak pernah dibiasakan untuk berbicara tentang politik sih. Ya, secara indie dalam tanda kutip ini kemudian sudah dilakukan kelompok anak muda untuk menyadarkan anak muda lainnya untuk kemudian mereka ikut serta dalam pemilu 2014. Dari penyelenggara pemilu dan juga dari partai politiknya, sebetulnya seberapa banyak sih hal yang sudah dilakukan untuk meraup anak muda ini sebetulnya? Mas? Sebetulnya mereka banyak melakukan proses-proses yang menginisiasi gerakan kaum muda, cuman sifatnya masih sporadis dan masih temporer jelang pemilu. Ini yang kemudian kesalahan fatal terutama partai politik. Jadi mindsetnya itu yang terbangun adalah menjadikan anak muda objek, bukan subjek. Kalau dia menjadikan anak muda sebagai subjek dalam pemilu, dia akan secara reguler lakukan melalui proses kaderisasi. Merekrut, membina loyalis, kemudian mendistribusikan orang. Harusnya proses itu melibatkan kaum muda. Jadi kaum muda juga misalnya yang populer, yang punya kapasitas, jangan kemudian diambil jelang pemilu, dicalegkan dengan mentah-mentah. Ini kekeliruan karena harusnya itu ada reguler ya, dilakukan secara sistematis. Ya, Mas Gun-Gun dan juga Mas Disna, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini karena kita harus jeda sejenak. Bisa jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Dialog Berita 1 akan segera kembali.
Ya, kembali di Dialog Jurnal Siang Berita 1, kita masih bersama Mas Gun Gun, pengamat politik, dan juga dari Ayo Vote, Disna Harvens. Kalau kita bicara mengenai aktivitas kampanye yang sudah dilakukan selama ini, ada beberapa pelanggaran dan lain sebagainya. Kalau dari anak muda sendiri, atau dari Ayo Vote sendiri melihat ini sebagai satu hal yang akhirnya kembali lagi membuat anak muda reluctant, ataupun mungkin menambah tingkat resistensi mereka akan politik. Sejauh ini seperti apa melihat proses kampanye dan juga pelanggaran ya? Kalau dilihat dari kami melihat ya, bahwa sebenarnya kampanye yang mungkin dengan alat peraga di luar sana yang secara offline, kayaknya anak muda justru nggak begitu relevan, cuman udah lebih nggak peduli sih. Karena mungkin karena memang basisnya mereka sudah bergerak di sosial media, mereka malah lebih melihat ke sosial media itu sendiri. Meskipun pada akhirnya memang ya mungkin nggak menjauh kali, cuman kayak ini cuman cukup tahu aja, tapi nggak ngomel-ngomel, akhirnya kayak males nih. Tapi dengan beberapa diantaranya kayak saya lihat dari beberapa teman saya, tetap mereka mungkin karena ada mungkin beberapa social influencer yang menjelaskan bahwa ya jangan golput dan lain-lain, tetap cek calegnya dan sejenisnya. Jadinya artinya mungkin masih berimbang gitu ya? Masih berimbang. Jadi kalau misalkan mungkin sebel dengan kondisi di offline ya, tapi di online-nya dia tetap masih ada harapan. Mas Guru melihat ini seperti apa? Kalau saya melihat kampanye seperti di media massa gitu ya, atau di media luar ruang seperti baliho, spanduk, itu sebenarnya masih pendekatannya linear terhadap anak muda. Jadi anak muda justru lebih tertarik sebetulnya dengan pendekatan misalnya menggunakan sosial media kalau di kota-kota besar. Tapi secara umum yang tidak tersentuh teknologi sekalipun, pendekatan komunitas jauh lebih ampuh. Karena apa? Itu ada suasana dialogis, termasuk juga kalau bisa dilakukan secara reguler. Artinya main dia di kampanye politik, bukan di kampanye pemilu. Artinya anytime dia lakukan. Kalau misalnya menjelang pemilu dia sudah terhubung baik dengan komunitas, pasti komunitas itu akan tergerak dengan sendirinya untuk mencoblos, karena dia tahu, dia kenal, dan dia tahu kapasitas dari orang yang akan dipilih di pemilu legislatif misalnya, atau misalnya capres. Nah, kekitaan kalau sudah muncul, itu dengan sendirinya akan melahirkan pemilih. Sejauh mana ini juga dimanfaatkan oleh Ayo Vote untuk mendekati banyak komunitas untuk menyadarkan mereka sebaiknya memilih gitu ya, tahun 2014 lebih mengaitkan bahwa pemilu itu sebenarnya bukan hanya kepemilikan anak politik, tapi lebih anak lingkungan juga, mungkin dengan para buruh juga, karena pemilu itu adalah momen dimana kita mencari baik pemilih yang pro lingkungan kah, bagi anak lingkungan, yang pro misalkan untuk buruh, bagaimana kebijakan buruh, untuk ekonomi seperti apa. Jadi ya ini sebenarnya lintas komunitas gitu, jadi bukan cuman yang harus dilakukan oleh Ayo Vote aja gitu, yang bergerak hanya di politik gitu. Sejauh mana visi dan juga misi yang disampaikan oleh parpol melalui kampanyenya ini disadari dan juga dikonsumsi sebetulnya oleh pemilih muda? Masih harus kerja keras partai untuk membangun komunikasi efektif dengan kelompok muda, karena selama ini partai elitis. Kita harus katakan partai ini gagal membangun komunikasi yang efektif dengan komunitas-komunitas kaum muda. Hal ini ditandai bahwa partai politik masih dianggap di luar. Perbincangan politik masih dianggap sebagai suatu hot topik yang bukan tabu, tapi mungkin tidak penting bagi mereka. Nah, kalau itu bisa dilakukan, partai bisa masuk, menginisiasi kerja-kerja konkret seperti teman-teman Ayo Vote misalnya, itu jauh lebih keren. Karena partai artinya menjadikan dirinya sendiri sebagai entitas publik. Kalau menjadikan entitas publik kan milik semua. Sekarang hanya milik birokrat, mantan jenderal gitu dan lain-lain gitu ya. Image seperti itu yang sebaiknya tidak lagi ada gitu ya di politik di Indonesia untuk kemudian mengeruk anak muda. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Dari sekitar 186 juta pemilih yang terdaftar untuk pemilu 2014, 20 hingga 30% yang merupakan pemilih pemula. Ajakan untuk menggunakan hak suara bagi pemilih pemula atau saat pemilu terus dipergunakan ataupun didengungkan. Gerakan Ayo Vote Kampung Politik digelar di FX Sudirman. Untuk mengetahui bagaimana jalannya acara tersebut, kita bergabung dengan reporter Iswan Husni Majid yang sudah ada di lokasi. Halo Iswan. Ya, bagaimana acara Ayo Vote Kampung Politik di sana? Iya Wiki, memang acara yang dibuat oleh Ayo Vote dan juga Edelman Indonesia ini mengagendakan meluncurkan sebuah microsite yang berisi tentang profil-profil dari para anggota calon legislatif yang nantinya akan bertarung di pemilihan legislatif tanggal 9 April mendatang.
Dan acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat, khususnya para pemilih muda yang tingkat keikutsertaannya sangat minim, dikarenakan mereka lebih memilih tidak golput dan target dan nantinya microsite ini juga berisi tentang pemaparan dari program-program para calon anggota legislatif itu sendiri. Dan acara yang dilaksanakan sebanyak 2 sesi ini berisikan, di sesi pertama itu berisi tentang diskusi politik yang dihadiri oleh beberapa LSM seperti Perludem dan juga masih ada beberapa LSM lainnya. Dan microsite ini juga nantinya akan digunakan dijadikan sebagai panduan bagi para pemilih muda untuk memilih calon anggota legislatif 2014 bulan April tanggal 9 April mendatang. Wiki. Terima kasih Iswan. Pemirsa, Iswan Husni Majid melaporkan langsung dari FX Sudirman, Jakarta Selatan. Oke, kita akan kembali bersama Mas Gun-Gun dan juga Desna Harvens. Desna Harvens, kalau kita bicara mengenai aktivitas yang tadi baru saja kita saksikan sama-sama, sebetulnya ekspektasinya akan seperti apa, Desna? Ekspektasinya adalah seperti yang dijelaskan tadi, ada microsite, kita mau bikin kepoin caleg adalah untuk mempermudah anak-anak muda seperti Mas Gun-Gun tadi naik tingkat dari yang awam dengan literasi politik. Political efficacy-nya meningkat lah. Dan harapannya bahwa Ayo Vote ini tidak hanya bertahan untuk di pemilu legislatif maupun pemilu presiden, tapi juga kita mau menjadi budaya, menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang smart vote itu untuk karena kita ada lagi pemilu kada. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan tahapannya kayak mengecek apakah sudah terdaftar, terus siapa calon saya, dapil saya di mana, TPS saya di mana, siapa calon saya, track record seperti apa. Lalu juga ketika setelah saya milih, apa yang harus saya lakukan, bagaimana pengawasannya. Nah kalau misalkan itu kita lakukan terus-menerus, baik dari pemilu legislatif, pemilu presiden, ya mungkin kedepannya di pemilu kada kebiasaan-kebiasaan itu mungkin akan jadi suatu budaya. Dan mungkin 2019 nanti Ayo Vote tidak perlu panjang lebar lagi ketika kalau mereka sudah naik political efficacy sudah tinggi, ya Ayo Vote cuma bilang ini ada seperti ini, ya udah pasti mereka lebih politik cepat literasi tadi ya yang sudah disampaikan Mas Gun. Mas Gun, menurut Anda seperti apa? Ya, itu kan memang orientasinya 3. Setiap gerakan politik literasi itu, 1 menambah pengetahuan tentang pemilu dan tentang politik secara umum. Yang kedua ada skill untuk kemudian inisiasi kerja juga menggerakkan kelompok lain. Yang ketiga sikap politik. Jadi bukan hanya nambah pengetahuan tapi sampai ke sikap. Bagaimana anak muda punya sikap misalnya di pilkada, di pemilu presiden, di pemilu legislatif. Jadi 3 komponen ini hal dasar dalam gerakan politik literacy. Nah, jadi kalau saya bilang apapun inisiasi kerja yang dilakukan oleh NGO atau oleh kekuatan kampus misalnya, itu harus berorientasi pada bagaimana menggerakkan partisipasi anak muda, partisipasi pemilih yang lebih cerdas. Karena kalau cerdas, dia pasti akan menekan yang namanya money politik. Kelompok rational voters itu tumbuh, maka akan turun kekuatan yang sifatnya sebetulnya tidak jelas, misalnya seperti money politik. Nah itu dengan sendirinya, karena rasionalitas dalam memilih itu salah satunya hal penting, menjadi bagian penting bagi kelompok yang bisa menumbuh kembangkan politik yang jauh lebih sehat. Kalau politik lebih sehat kan pasti digerakkan juga oleh pemilih. Pemilihnya cerdas, maka demokrasi akan berjalan dengan ke arah yang lebih baik. Oke, baik Mas Gun, terima kasih banyak atas pendapat dari Anda, dan Mas Isa sukses dengan Ayo Vote-nya. Baik, terima kasih.